Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pemikiran kami yaitu tentang agama dan urgensinya. Sebelumnya perkenalan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama Muhammad Arya Rahmatullah, yang kedua Alda Zahratul Ula, yang ketiga saya sendiri Muhammad Izul Firdaus, dan yang keempat Rahmat Maulana Anan Antianto. Presentasi kali ini akan menghadirkan 3 subbab, yaitu yang pertama agama, yang kedua ruang lingkup, yang ketiga urgensi dalam agama Islam atau perubahan yang dibawa oleh agama Islam. Selanjutnya, makna agama. Menurut pandangan para sosiolog, dianggap sebagai suatu fenomena sosial dengan melihat kelembagaan suatu agama dan perilaku para pemeluk agama tersebut. Sedangkan menurut Sigmund Freud memandang bahwa agama berasal dari ketidakmampuan atau helplessness manusia menghadapi kekuatan alam di luar diri dan juga kekuatan insting dari dalam diri. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pencarian makna agama bukan hal yang mudah dan dapat diterima oleh berbagai agama. Oleh karena itu, pencarian makna agama dapat dirujuk pada pengertian agama menurut pandangan agama Islam, yaitu agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulnya, Nabi segenap umat manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Agama adalah suatu sistem nilai yang diakui dan diyakini kebenarannya dan merupakan suatu jalan ke arah keselamatan hidup. Sebagai suatu sistem nilai, agama meliputi 3 persoalan pokok, yaitu yang pertama, tata keyakinan atau credo, yaitu bagian dari agama yang paling mendasar, berupa keyakinan akan adanya suatu kekuatan supernatural atau zat yang maha mutlak di luar kehidupan manusia. Yang kedua, tata keperibadatan atau ritual, yaitu tingkah laku dan perbuatan manusia dalam hubungan dengan zat yang diyakini sebagai konsekuensi dari keyakinan akan keberadaan zat yang maha mutlak. Yang ketiga, tata aturan atau kaidah atau norma-norma yang mengatur hubungan manusia dengan manusia atau manusia dengan alam lainnya sesuai dengan keyakinan dan peribadatan tersebut. Agama mengandung 4 macam unsur, yaitu yang pertama, merupakan jalan hidup atau way of life, suatu jalan muamalah yang konkret. Ia memiliki aturan-aturan tertentu sebagai pedoman bagi amal kehidupan penganut-penganutnya. Yang kedua, mengejarkan kepercayaan atau keimanan adanya Tuhan yang Maha Esa. Tuhan itu mustahil tidak ada dan mustahil jumlahnya berbilang. Yang ketiga, mempunyai kitab suci yang merupakan kumpulan wahyu yang diterima oleh nabinya dari Tuhan yang Maha Esa itu dengan melalui bisikan roh suci atau malaikat Jibril. 4, dipimpin oleh seorang nabi. Kalau nabi itu masih hidup, beliau tidak sembunyi di lingkungan orang-orang awam yang bodoh, tapi menyebarkan ajaran dengan terbuka dan sanggup berdiskusi di tengah orang-orang pandai. Kalau nabi itu wafat, maka ada bukti-bukti terang-terang bahwa beliau pernah hidup, mengatakan ini dan itu guna petunjuk bagi umatnya. Untuk subbab yang kedua yaitu ruang lingkup agama Islam. Islam merupakan agama yang memiliki ruang lingkup yang luas. Secara garis besar, Islam memiliki beberapa ruang lingkup yang saling terkait. Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang agama atau keberagaman dalam satu kalimat yang singkat, namun padat dan syarat makna, yaitu ad-din al-mu'amalah atau agama adalah interaksi. Berikut beberapa ruang lingkup dari agama Islam. Yang pertama, akidah, yang kedua syariat, dan yang ketiga akhlak. Akidah menurut bahasa mengandung beberapa arti, diantaranya adalah ikatan dan janji. Sedangkan secara terminologi, akidah adalah kepercayaan yang dianut oleh orang-orang yang mengokohkan hubungan manusia dengan Tuhan. Inti akidah adalah tauhid pada Allah. Tauhid berarti satu atau esa, yang merupakan dasar kepercayaan yang menjiwai manusia dan seluruh aktivitasnya yang dilakukan manusia semata-mata kepada Allah, terbatas dari segala bentuk perbuatan syirik. Menurut bahasa, syariah mengandung arti jalan, yakni jalan besar di sebuah kota. Syariah juga berarti apa yang diturunkan Allah kepada Rasulnya meliputi akidah dan hukum-hukum Islam. Sedangkan dalam pengertian terminologinya versi kalangan hukum Islam, kata syariat dipergunakan dalam pengertian sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hambanya. Dengan pengertian ini, syariat berarti mencakup seluruh syariat samawi yang diturunkan bagi manusia lewat para nabi yang hadir di tengah-tengah mereka. Akhlak atau ihsan. Ihsan dalam arti khusus atau yang biasa disebut dengan akhlak adalah tingkah laku dan budi pekerti yang baik menurut Islam.
Akhlak berasal dari kata kholaqo atau menjadikan dan membuat. Dari kata dasar itu dijumpai kata hulukun atau bentuk jamak yang artinya perangai, tabiat, adat atau sistem perilaku yang dibuat. Menurut Rasulullah SAW, ihsan adalah beribadah kepada Allah. Sementara ihsan menurut bahasa berarti kebaikan yang memiliki dua sasaran. Pertama, ia memberikan berbagai kenikmatan atau manfaat kepada orang lain. Kedua, ia memperbaiki tingkah laku berdasarkan apa yang diketahuinya. Urgensi agama Islam atau perubahan yang dibawa oleh agama Islam. Agama Islam dalam sejarah perkembangannya merupakan agama yang selalu menekankan pentingnya perubahan. Perubahan tersebut tidak hanya pada perilaku dan sifat manusia, melainkan juga pada cara pandang dan sistem. Perubahan inilah yang Rasulullah SAW dan nabi-nabi sebelumnya tanamkan kepada umatnya. Salah satu ayat yang memerintahkan manusia untuk melakukan perubahan tersebut adalah surat Ar-Ra'd ayat 11. Kemudian ada perubahan di masa Rasulullah. Di antara semua perubahan yang pernah terjadi di muka bumi, perubahan dari masa yang lebih tercerahkan yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad SAW lah yang paling besar. Banyak hal yang berubah dari bangsa Arab saat itu, mulai dari segi politik, kemasyarakatan hingga yang paling terasa adalah keagamaan. Kitab suci Al-Quran telah mencerahkan jiwa bangsa Arab kala itu. Munculnya kesadaran diri tentang arti disiplin dan taat membawa bangsa Arab pada jalan yang lebih baik. Perubahan dalam peradaban yang dibawa oleh agama Islam. Islam adalah agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan peradaban adalah produk akal budi manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya. Dalam realitas sejarah, kelahiran Islam dalam perkembangannya banyak melahirkan peradaban yang disebut dengan peradaban Islam. Sebagaimana yang dikatakan oleh C. Suyuti Bulungan, adanya peradaban Islam tidak lain bahwa Islam adalah sebuah keyakinan dan tindakan yang didasarkan pada wahyu Allah dan dijelaskan oleh sabda-sabda Rasulullah. Islam sebagai sistem keyakinan atau kepercayaan melalui pemikiran-pemikiran para ulama dalam koridor Islam, dan sistem keyakinan menghasilkan tindakan hablum minallah dan hablum minannas. Peradaban Islam telah memberikan peran yang besar terhadap dunia, mengeluarkan dunia dari kebodohan dan kegelapan, penyimpangan dan kebinasan akhlak, lalu memberikan nilai yang menguasai dunia sebelum Islam dengan berbagai ikatan. Peradaban Islam berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis, dua dasar fundamental penegak peradaban Islam. Peradaban Islam telah memainkan peranan yang penting dalam sejarah kemajuan manusia dan meninggalkan jejaknya dalam akidah, ilmu, hukum, filsafat, seni, sastra, dan lain sebagainya, yang jauh cakupannya dan kuat pengaruhnya terhadap hasil yang telah dicapai dalam peradaban modern ini. Kedatangan Islam ibarat mercusuar cemerlang mengusir kegelapan malam yang selama ini menyelimuti dunia yang sedang murung. Kemajuan peradaban Islam tidak dapat dipisahkan dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sangat berperan aktif dalam kemajuan suatu peradaban. Ada 3 faktor yang menyebabkan berkembangnya ilmu pengetahuan di dunia Islam pada masa kejayaannya, yaitu yang pertama faktor agama, kedua apresiasi masyarakat terhadap ilmu, dan yang ketiga patronase. Patronase merupakan perlindungan dan dukungan dari para penguasa dan orang-orang kaya terhadap berbagai kegiatan ilmiah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Islam dalam menegakkan peradabannya tidak hanya memandang satu sisi kehidupan dunia dengan pencapaian kebudayaan yang dapat memajukan peradabannya, akan tetapi juga memperhatikan prinsip pencapaian kebahagiaan kehidupan di akhirat dengan memberikan ajaran dengan cara berkehidupan yang bermoral dan santun dalam memandang keberagaman dunia. Peradaban Islam itu sendiri memiliki peran dan karakter khusus yang tentunya sesuai dengan wataknya yang menjadi petunjuk jalan bagi dunia untuk sebaik-baik peradaban manusia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.